Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minibus rombongan santri asal Purworejo terbalik di Jalan Lingkar Salatiga. Sejumlah santri menderita luka-luka. Gara-gara saling tantang di media sosial, puluhan pelajar di Kota Semarang terlibat tawuran dengan senjata tajam, sehingga akhirnya ditahan polisi. Kritik pemerintahan Joko Widodo, sekelompok mahasiswa terlibat adu dorong dengan kelompok mahasiswa lain yang mendukung pemerintah. Polisi di Kota Semarang seharusnya meningkatkan patroli cyber untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar. Pasalnya, puluhan pelajar terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Usut punya usut, ternyata para pelajar ini ikut-ikutan tawuran karena saling tantang di media sosial. Karena tidak bijak menggunakan media sosial, sebanyak 22 pelajar SMP dan SMA harus mendapat sanksi. Mereka berurusan dengan polisi karena terlibat tawuran. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda oleh tim patroli presisi Samapta Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Celakanya mereka tawuran menggunakan senjata tajam di 3 tempat, yakni di Kampung Cilosari, Tambak Dalam, dan Jalan Suratmo, Semarang. Tawuran antara pelajar dalam beberapa hari terakhir memang sangat meresahkan warga Kota Semarang. Mereka menggunakan senjata tajam sehingga berpotensi membahayakan keselamatan diri mereka sendiri dan warga lainnya. Polisi sebenarnya bisa mencegah lebih dini karena tawuran antara pelajar lagi-lagi karena menyalahgunakan media sosial dengan saling tantang untuk tawuran. Apalagi anak-anak ini sampai membentuk geng. Ya, mereka motifnya janjian. Kalau tidak janjian, mereka motifnya adalah memang standby, duduk-duduk kumpul-kumpul. Apabila ada lawannya, mereka serang. Dan kebanyakan modus dari mereka adalah janjian. Memang mereka sengaja ingin menunjukkan eksistensi bahwa geng kami ini adalah yang paling hebat. Itu saja. Untuk memberikan efek jerah, para pelajar ini ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Polisi akan memanggil orang tua dan pihak sekolah untuk bersama-sama proaktif membantu anak-anak ini agar tidak terlibat tawuran dan lebih bijak lagi menggunakan media sosial untuk hal-hal positif dan produktif. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang mahasiswi di Kota Semarang dijamret saat berjalan pulang ke indekos. Pelaku bersepeda motor merampas ponsel korban. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal. Kejahatan jalanan mulai meresahkan warga Kota Semarang. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi menjadi korban. Dari rekaman kamera pengawas, korban dijamret saat berjalan pulang ke indekos di Jalan Kertanegara, Kecamatan Semarang Selatan. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan cepat merampas ponsel korban. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal karena pelaku lebih cepat dengan sepeda motor. Polisi langsung turun tangan begitu mendapat laporan korban. Polisi mendatangi lokasi dengan mengecek kamera pengawas dan meminta keterangan korban untuk mengungkap identitas pelaku dan plat motor yang digunakan. Kita sudah melakukan upaya-upaya mendatangi TKP, kemudian kita cek CCTV, kemudian kita juga sudah memeriksa korban, minta keterangan, dan data kendaraan untuk pelaku penjamretan sudah kita dapati. Untuk saat ini kita akan mencoba menggali saksi-saksi lain ataupun mungkin melihat rekaman CCTV dari titik yang lain. Polisi imbau warga untuk berhati-hati menggunakan ponsel saat berjalan agar tidak menjadi sasaran kelompok penjamret. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Hanya gara-gara berpapasan di jalan raya, 2 pria membacok seseorang hingga menderita luka serius di bagian kepala. Para pelaku meluapkan kekesalan lantaran tawuran dengan kelompok lain gagal terjadi. 2 pemuda, Rio dan Gustova, ditangkap polisi karena membacok seorang warga di Jalan Raya Yogyakarta Solo di wilayah Sumberjojo hari Minggu lalu.
Korban menderita luka serius pada bagian kepala akibat disabet celurit. Kedua pelaku bersama gengnya sedianya hendak tawuran dengan kelompok lain, namun gagal karena lawan tidak jadi datang. Keduanya pun pulang dengan rasa kesal. Namun dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan korban. Tanpa basa-basi, mereka menumpahkan kekesalan dengan membacok korban yang tak bersalah apapun. Polisi menyita barang bukti celurit yang digunakan para pelaku untuk membacok korban. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Karena pelaku tersebut emosi ketika berpapasan dengan korban di jalan. Modus operandinya, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memainkan saat mengguna senjata tajam jenis peluit panjang sekitar 80 cm dengan gagal berkali-kali ke arah. Unjuk rasa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang berlangsung ricuh. Mahasiswa yang mengkritisi pemerintah Jokowi saling dorong dengan mahasiswa pendukung Jokowi. Puluhan mahasiswa yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dipaksa mundur oleh mahasiswa lain. Bahkan mereka terlibat adu mulut dan saling dorong. Para mahasiswa pendukung Jokowi menghadang mahasiswa pengkritik Jokowi saat hendak masuk ke kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu siang. Suasana dipicu beda pendapat antara dua kelompok mahasiswa. Yang satu kecewa karena pemerintah Jokowi dianggap tidak bisa menyelesaikan sejumlah masalah sehingga 33 tuntutan dilayangkan ke pemerintah. Tuntutan ini diminta kepada Pemprov Jawa Tengah untuk diserahkan kepada DPR RI. Sementara kelompok mahasiswa lain tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo. Beruntung aparat kepolisian sigap memisahkan kedua kelompok mahasiswa sehingga unjuk rasa tidak berakhir anarkistis. Unjuk rasa berakhir dengan pembakaran ban dan spanduk berisi tuntutan. Mahasiswa juga menabur bunga sebagai simbol matinya pemimpin yang bersih di negeri ini. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.